Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Mengawali pekan ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun, kita dikuatkan, kita akan semakin memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi makanan bagi rohani kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, dan atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang memerdekakan, firman-Mu Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jemaat dikasih Tuhan, ya, kisah tentang Naaman, seorang panglima ya dari negeri Aram. Ini bukan orang Israel nih. Ya, dia menderita sakit kusta ya. Bisa dibaca kisahnya ya secara keseluruhan supaya lebih jelas. Ya, saya ngambil garis besarnya. Nah, lalu kemudian atas petunjuk seorang gadis, ya, seorang perempuan di situ, bahwa di Israel di daerah sana ada abdi Allah, ya, di Samaria ada abdi Allah yang luar biasa, ya. Kalau engkau datang ke sana, engkau bisa disembuhkan, kurang lebih seperti itu. Singkat cerita dengan surat diplomatik segala macam lah, karena beda negara, sampailah Naaman di depan tempat kediaman Elisa. Lalu apa terjadi? Harapannya Elisa keluar, angkat tangannya, ya, digerak-gerakkannya, ya, lalu memanggil nama Tuhan dan menyembuhkan. Tetapi ternyata Elisa tidak keluar. Dia hanya mengirim utusannya supaya menyampaikan pesan supaya Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Perintahnya gampang kan? Tetapi apa yang terjadi dengan Naaman? Dia panglima. Ya, dia seorang terpandang, dia seorang yang punya posisi jabatan tinggi di negerinya. Disuruh mandi di sungai Yordan, yang airnya nggak sejernih ya sungai-sungai di daerahnya sana. Gusar hatinya.
panas hatinya. Nah, ini aneh sebetulnya. Dia datang untuk mendapatkan pertolongan, tetapi dia membayangkan ya istilahnya nanti seperti apa. Dan ternyata yang terjadi di luar pemikiran dia. Cuma dikasih Tuhan, kita dapat belajar dari hal ini. Seringkali kita juga begitu ya, tanpa disadari membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Oh, nanti akan begini. Tuhan tolonglah begini. Padahal belum tentu. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan, untuk menolong kita dari setiap permasalahan. Seperti hanya dengan Naaman ini. Singkat cerita, mau pulang dia dengan marah. Tetapi ya, untungnya ini pegawai-pegawainya, ya mungkin ajudannya atau orang yang menyertai Naaman ini membisikkan, bukankah Bapak kalau disuruh melakukan yang lebih sulit pun mau? Yang penting kesembuh loh, gitu loh. Cuman mandi apa susahnya? Akhirnya dia mau juga. Ini luar biasa. Akhirnya Naaman mandi di Sungai Yordan 7 kali dan dia menjadi sembuh, ya. Menjadi tahir tubuhnya seperti seorang anak. Wah, mulus kembali. Ini luar biasa. Ternyata mujizat Tuhan terjadi. Apa yang membuatnya terjadi? Ada ketaatan. Ya, dengan melakukan apa yang dikatakan abdi Tuhan itu. Saya percaya perkataan abdi Tuhan itu sesungguhnya adalah firman yang dari Allah yang disampaikan untuk Naaman. Dan ternyata betul terjadi bahwa Naaman bisa dipulihkan. Cuma dikasih Tuhan, kita pun demikian. Saat datang kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa kata firman Tuhan, sekalipun mungkin tidak masuk akal. Sekalipun mungkin, ini kok aneh-aneh saja. Lah, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Belajar taat. Ya, belajar untuk mengikuti apa kata firman Tuhan. Ya, masa suruh mengasihi musuh, masa suruh mengampuni orang yang jahat sama aku. Yang jahat kan dia. Kadang gitu kita. Ayo, ya, mulai belajar sekarang kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti baik bagi hidup kita. Jangan kita mengukur segala sesuatu menurut pemikiran kita sendiri. Saat kita datang kepada Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan, apalagi ayo mendengarkan Tuhan, mentaati Tuhan, mempercayai Tuhan, dan kita akan mengalami kuasanya seperti yang terjadi dengan Naaman ini. Yang awalnya nggak percaya, tapi akhirnya ya kita melihat kesaksian yang luar biasa. Dia mentaati juga dan terjadi mujizat. Hidup kita mari belajar. Jangan kita mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri. Belajar mendengarkan, mentaati, mempercayai dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang akan nyata terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari seorang Naaman, seorang panglima dari negeri Aram yang sakit kusta dan bisa dipulihkan, disembuhkan karena ketaatannya. Walaupun pada mulanya dia sempat bimbang, sempat ragu, gusar hati karena tidak mendapati seperti apa yang diharapkan. Bahkan Elisa tidak mau menemuinya. Tetapi ketaatan akhirnya membuahkan mujizat. Biarlah kami belajar juga Tuhan, mendengarkan Engkau, mentaati Engkau, sekalipun kami seringkali tidak mengerti, seringkali juga apa yang kami dapati tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi ketika Engkau sendiri yang menyatakan, kalau itu firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang percaya dan taat untuk melakukan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang nyata terjadi atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dan jauhkan kami celaka mara bahaya. Berikan sehat, kuat, damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.